Salam anak-anakku kelas 3. Berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saat ini kita akan membahas tentang Allah pencipta keragaman fauna atau bermacam-macam binatang atau hewan. Nah, sebelumnya kita akan mempersiapkan diri dengan posisi yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami semua sehingga pada saat ini boleh bersama-sama kembali belajar tentang Allah pencipta keragaman fauna. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak pribadi lepas pribadi sehingga mereka dimampukan untuk memahami dan pada akhirnya mensyukuri akan karunia Tuhan terhadap segala macam binatang yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keragaman flora atau tumbuh-tumbuhan, sekarang kita berbicara tentang binatang atau bermacam-macam binatang. Kita akan melihat dari Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana segala macam makhluk hidup, baik itu yang berupa ternak, yang melata, yang liar, semua diciptakan Tuhan, sangat baik. Tujuannya apa anak-anak? Tentu saja ini bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun manusia. Nah, untuk itu mari kita akan bersama-sama melihat jenis-jenis binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Jenis-jenis binatang ternak dan manfaatnya apa bagi manusia. Yang pertama, kita akan melihat, ini semua pasti sudah pernah melihat ya, ayam. Ada anak-anaknya, ini namanya ternak, itu berarti diperbanyak. Jadi binatang tersebut bisa beranak, dipelihara, diternakkan, begitu. Nah, manfaatnya apa atau gunanya untuk apa? Kalian ada yang suka daging ayam ya? Ya, ada dagingnya yang sering kita goreng atau dibacem dan sebagainya. Kemudian telurnya ya, mungkin dibuat telur dadar ya, buat makanan kita. Bulunya juga bermanfaat ya, bulunya itu bisa dipakai untuk bikin kok ya. Kemudian kotorannya juga bermanfaat untuk pupuk tanaman. Kemudian berikutnya ya, kita melihat ini lebah ya atau tawon gitu ya. Manfaatnya kita bisa mengambil madunya untuk kesehatan kita dan harganya cukup mahal ya. Kemudian juga bisa untuk lilin, bisa membantu penyerbukan tanaman. Yang berikutnya sapi ya. Sapi ini bermanfaat juga banyak sekali. Dagingnya ya, dagingnya sangat mahal harganya dan bermanfaat bagi tubuh kita, mengandung banyak protein. Kemudian juga susunya ya, kulitnya ya, buat untuk tas, sepatu.
Kemudian tenaganya dipakai para petani membantu membajak sawah. Dan kotorannya juga dipakai untuk pupuk ya. Banyak sekali manfaatnya atau gunanya. Kemudian ada anjing. Ya, ternyata anjing juga berguna ya. Tidak hanya untuk berburu, kalau ada penjahat ya dipakai para polisi itu setelah dilatih untuk penciumannya, ya, memburu para pencuri. Kemudian buat teman di rumah atau menjaga dari bahaya. Kalau ada maling yang akan masuk, anjing itu menggonggong begitu ya. Dagingnya juga dibuat bisa rica-rica, bahkan juga untuk kontes. Nah, yang berikutnya kita akan melihat bebek atau itik. Nah, ini juga banyak sekali manfaatnya. Dagingnya juga enak ya, bulunya juga bisa dipakai untuk kemucing, telurnya juga sangat bermanfaat untuk dimakan, begitu ya. Kemudian ini banyak sekali domba ya. Domba itu woolnya dipakai untuk jaket juga, dagingnya juga enak, susunya, kulitnya ya. Begitu manfaat dari jenis-jenis binatang ternak. Dan masih lagi banyak lagi. Ada jenis-jenis binatang yang melata atau reptil ya. Itu ada yang namanya ya komodo ya. Kemudian ada kadal ya, sering di sekitar kita ya. Kemudian ada iguana, ada buaya, ada ular, ada kura-kura atau penyu begitu ya. Nah, ini yang melata, reptil ya, yang punya tulang punggung gitu ya. Kemudian berjalannya itu merayap. Lihat jenis-jenis binatang yang liar ya. Contohnya ada yang itu singa begitu ya. Ada juga beruang, ada gajah, ada badak, ada harimau atau macan, ada anjing hutan, dan masih banyak lagi. Nanti anak-anak bisa memperdalam, bisa melihat dari internet ya. Kemudian anak-anak, apa ya manfaat tumbuhan berkaitan dengan hewan? Ya, kalau tadi kita sudah melihat bermacam-macam hewan atau binatang, dari binatang ternak yang ada di sekitar kita, dari binatang yang melata, ada juga binatang yang liar atau buas. Dan manfaatnya apa? Ada kaitannya apa? Sangat berkaitan atau berhubungan. Kenapa? Jadi tumbuh-tumbuhan bagi hewan itu menjadi bahan makanan. Ya, hewan itu makanannya dari tumbuh-tumbuhan. Bahkan hewan juga menjadikan tumbuhan itu sebagai tempat tinggal atau berteduh. Ada juga yang menjadikan tumbuhan itu sebagai pakaian atau sandang. Kemudian penghasil oksigen sehingga membuat udaranya menjadi sejuk, segar, tidak panas. Dan juga tumbuhan itu menyimpan cadangan air bagi hewan-hewan. Yang berikutnya, manfaat hewan bagi tumbuhan. Jadi sebaliknya ya, kalau tadi manfaat tumbuhan bagi hewan, sekarang hewan bagi tumbuhan ada gunanya enggak? Ada. Yaitu membantu proses penyerbukan. Ternyata tadi ya ada hewan lebah seperti itu membantu penyerbukan dari tumbuhan. Kemudian juga bisa membantu untuk mengurangi hama. Ya, misalnya ada hama yang kecil-kecil itu ya. Nah, atau tikus segala itu ya, jadi bisa menolong mengurangi hama. Kemudian kotoran hewannya sebagai penyubur atau pupuk tumbuhan.
bangkai hewannya juga bisa membantu proses fotosintesis. Lalu juga habitat tumbuhan seperti jamur. Kemudian juga hewan itu sebagai makanan bagi tumbuhan loh. Contohnya kantong semar. Masih banyak lagi. Nah, anak-anak, untuk kelangsungan hidup, semua makhluk hidup itu saling ketergantungan, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Artinya, manusia membutuhkan binatang, membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya, tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan hewan, membutuhkan manusia. Nah, hewan juga membutuhkan manusia dan tumbuhan. Jadi, intinya kita sebagai manusia yang ditunjuk sebagai rekan sekerja Allah, kita punya tanggung jawab agar apa yang sudah disediakan oleh Allah itu tidak punah, tidak habis. Artinya kita punya tugas untuk merawat, memelihara, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Sehingga itu akan menolong untuk kelangsungan hidup kita. Kelangsungan hidup manusia, kelangsungan hidup tumbuhan, kelangsungan hidup hewan. Semuanya saling membutuhkan. Untuk itu anak-anak, kita yang diberi akal budi, diberi tugas oleh Tuhan. Kalau anak-anak di rumah memiliki tumbuh-tumbuhan, pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita menjaga dan merawat atau memelihara tumbuhan yang ada. Nah, saat ini kita akan melihat binatang yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah, ya, yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Kita juga punya kewajiban tanggung jawab untuk merawat atau memelihara binatang tersebut. Bukan untuk memusnahkan, ya, bukan untuk disakiti, dipukuli, ya, tapi harus dipelihara dengan baik. Begitu ya. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini berbagai macam keragaman fauna atau hewan, binatang. Itu semua Tuhan sediakan untuk seluruh makhluk hidup yang ada agar kita semua berlangsung hidup, ya. Kita bisa bertahan hidup. Untuk itu, kita punya tanggung jawab untuk memelihara segala macam binatang yang ada di sekitar kita. Kalau tadi ada yang buas, ada yang berbahaya, ya, tidak selalu dipelihara, tidak selalu diternakkan, ya. Jadi cukup jelas, ya. Untuk itu anak-anak, mari kiranya apa yang kita pelajari hari ini makin menolong kita memahami betapa Tuhan itu sangat mengasihi manusia dan ciptaan yang lain. Tuhan menyediakan segala macam persediaan makanan, baik itu tumbuhan maupun hewan, yang menolong manusia agar bertahan hidup. Tetapi kita juga punya tugas untuk menjaga dan merawatnya. Kalau binatang, cara merawatnya misalnya ya diberi makan, ya, dimandikan, dibersihkan, diberi kandang, begitu ya. Begitu, baik anak-anak. Sekali lagi, nanti anak-anak bisa ditambah membaca di buku paket kalian pelajaran 7, ya. Kemudian anak-anak punya tugas ini. Apa tugasnya? Tugasnya kalian bisa melihat di buku pelajaran halaman 68 sampai 69. Di sini dituliskan daftarkan, ya, nomor 1 sampai 10. Kalau di buku mungkin cuma sampai 7, tapi tugas kalian sampai 10. Tulis nama hewan, 10 macam hewan. Kemudian kolom yang bagian kanan itu membutuhkan tumbuhan untuk apa? Misalnya kalau
sapi membutuhkan tumbuhan apa selain untuk makan? Oh, untuk kandang bisa, karena kayunya ya, tumbuhan dari kayu ya, seperti itu. Jadi ayam juga ya butuh makanan dari dedak, itu dari padi. Nah, kemudian butuh kandang juga, kandangnya juga dari tanaman, bambu misalnya, seperti itu ya. Walaupun saat ini yang modern itu pakai kawat ya, tapi ini tolong untuk diuraikan ya, hewannya apa, butuh tumbuhan untuk apa ya, untuk makan, untuk kandang dan sebagainya. Begitu ya, cukup jelas? Baik, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Kiranya sangat bermanfaat untuk kita makin bersyukur kepada Tuhan atas segala ciptaan Tuhan yang berupa binatang. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk kembali belajar tentang keragaman fauna atau bermacam-macam binatang maupun hewan yang Tuhan ciptakan dan Tuhan sediakan di sekeliling kami, untuk kami boleh mempergunakan ciptaan tersebut sehingga kami bisa bertahan hidup, entah itu buat membantu bekerja, entah itu buat makan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu supaya tidak hanya memahami tapi juga belajar untuk mempraktekkan untuk merawat binatang dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak beserta seluruh keluarga masing-masing, Engkau melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.